Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang terhormat. Di dalam persidangan ini banyak ketidakbenaran yang disampaikan penuntut umum, termasuk fakta persidangan yang tidak ada dibuat seakan-akan ada. Di dalam persidangan selalu jaksa penuntut umum mengatakan Jessica Kumala Wongso diam saja ketika Wayan Mirna Salihin mati. Katanya sikap Jessica tidak lazim dan menuduhnya sebagai pembunuhnya. Padahal faktanya sering seorang pembunuh biasanya berpura-pura menangis dan menolong supaya tidak dicurigai sebagai pembunuh. Ini fakta yang terjadi di lapangan. Selanjutnya kami melihat adanya perbedaan paradigma penegakan hukum yang dianut oleh jaksa penuntut umum. Sehingga menurut kami tidak sesuai dengan sistem penegakan hukum yang dianut di Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya saksi yang ada di dalam berkas perkara yang sebenarnya adalah saksi yang seharusnya diajukan oleh penuntut umum. Tetapi sengaja tidak diajukan oleh penuntut umum hanya karena mungkin dugaan kami kesaksian tersebut menguntungkan terdakwa dan sesuai dengan fakta dan kebenaran pula. Saksi-saksi tersebut antara lain adalah Insinyur Hartanto Sukmono, saksi Saiful Hayat, ahli Dr. Jaya, itu adalah saksi dari jaksa sebenarnya. Dokter adalah polisi yang bernama Fauzan, polisi juga yang bernama Nugroho Nurhayadi, Dr. Arif Wahyono, Sajidin, dan juga pembantu rumah tangga Sri, pembantu rumah tangga dari korban, dari Jessica. Seharusnya, apakah saksi itu menguntungkan atau tidak? Apakah saksi itu menguntungkan terdakwa atau siapa? Atau jaksa? Penuntut umum harus menjadikannya sebagai saksi. Karena tujuan penuntutan oleh jaksa penuntut umum bukan semata-mata untuk mencari kesalahan terdakwa, tetapi adalah untuk mencari kebenaran material agar hakim dapat memutus dan mengadili perkara dengan keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi tujuan penuntutan oleh jaksa penuntut umum adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jadi dengan cara jaksa yang tidak menghadirkan saksi yang mungkin menguntungkan terdakwa tersebut, itu berpotensi menjadikan peradilan ini menjadi peradilan sesat. Karena bisa jadi karena ketidakhadiran saksi-saksi tersebut menjadikan putusan hakim menjadi salah. Selanjutnya kami sampaikan, Dr. Jaya adalah saksi yang ada dalam BAP, tetapi tidak diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai saksi. Mengapa? Karena jaksa penuntut umum mungkin tahu Dr. Jaya dari dulu akan menyatakan bahwa Wayan Mirna Salihin mati bukan karena cyanida. Karena waktu dulu dia memeriksa korban dan membuat formalin korban, Dr. Jaya sudah mengatakan dan memeriksa korban dan melakukan pengetesan dengan mengenakan bagian dada Wayan Mirna Salihin. Ia tidak mencium bau cyanida keluar dari Wayan Mirna. Dan Dr. Jaya pun melihat bibir Mirna berwarna kebiruan. Dan tidak ada tanda-tanda warna merah di tubuh Wayan Mirna. Jadi, sebenarnya kalau jaksa penuntut umum membaca berita acara Jaya, penuntut umum sudah tahu bahwa Wayan Mirna tidak mati karena cyanida. Dan kalau ini dipegang teguh oleh penyidik pada waktu itu, pasti kasus ini tidak dibawa ke pengadilan ini. Karena waktu dulu Jaya sudah mengatakan ini bukan karena cyanida. Tetapi jaksa penuntut umum tidak sportif. Seharusnya Dr. Jaya dijadikan sebagai saksi. Tetapi Tuhan menolong kami. Sehingga bisa menghadirkan Dr. Jaya sebagai ahli. Demikian juga Bapak Hartanto. Demikian juga Bapak Saiful Hayat bisa kami hadirkan. Tetapi sayang, 1000 sayang, pembantu rumah tangga yaitu Sri Nurhayati yang selama ini didengung-dengungkan oleh penyidik bahwa Jessica Kumala Wongso telah menyuruh pembantunya membuang celana yang robek, sehingga gara-gara celana inilah masyarakat terpengaruh dan percaya dan membenci Jessica ini dan menuduh Jessica ini sebagai pembunuh Wayan Mirna Salihin. Dari awal digembar-gemborkan
bahwa pembantu Sri adalah saksi kunci kematian Wairemina Salihin. Tapi nyatanya hanya saksi kunci palsu. Karena lama kami tunggu-tunggu JPU untuk menghadirkan saksi pembantu Sri, tetapi sampai sekarang tidak muncul. Saksi Sri tidak muncul. Mengapa? Karena kalau ia muncul akan terbongkarlah bahwa sebenarnya cyanida tidak ada di celana Jessica Wongso. Dan celana tersebut sebenarnya mungkin tidak hilang. Ini hanya dugaan kami. Demikian juga saksi pegawai Oliver Sajidin yang katanya dialah yang memindahkan rekaman CCTV ke flash disk. Saksi ini tidak pernah dihadirkan jaksa penuntut umum di persidangan. Padahal ada BAP-nya. Jadi akhirnya sekarang tidak ada bukti atau saksi yang membuktikan dari mana asal usul flash disk CCTV yang diputar di persidangan ini. Kita tidak tahu lagi dari mana asal usul CCTV ini. Hanya dikatakan diambil dari Oliver. Siapa orangnya dia Oliver ini? Bagaimana ia mengambil CCTV itu? Apakah yang direkam sebagian saja? Atau apa ada yang sudah diedit? Tak seorang pun yang dapat menjelaskan. Kalaulah saksi tersebut dihadirkan, maka kita akan tahu bahwa flash disk tersebut mungkin sudah diedit atau tidak lengkap. Pertanyaannya, di manakah keberadaan saksi tersebut sekarang? Selama ini ada kabar, katanya saksi Sri Nurhayati ada dalam perlindungan LPSK. Tetapi ternyata LPSK dalam berita membantah kabar tersebut. Kami telah mencoba mencari saksi Sri Nurhayati ini, tetapi kami tidak berhasil. Tetapi kami mendapatkan foto dari saksi Sri Nurhayati itu, di mana saksi Sri Nurhayati ini sedang berfoto dengan kucing yang cantik. Dan tentu mahal harganya. Dan mungkin ada yang tahu siapa yang memelihara kucing yang cantik tersebut. Mungkin Sri Nurhayati bersama dengan pemilik kucing tersebut. Dalam berita ada yang menyebut bahwa Sri berada di rumah salah seorang di Jakarta. Apakah itu benar? Kami pun tidak tahu. Tetapi gambar dapat kita lihat bersama. Kalau benar Sri Nurhayati tersebut beradanya di Jakarta dan ada orang menyembunyikannya, tentu hal ini adalah sangat disesalkan. Oleh karena itu, kami sangat-sangat prihatin dengan tidak hadirnya para saksi-saksi ini. Karena saksi Sri inilah yang selama ini menjadi trending topik yang membuat Jessica ini dinyatakan sebagai pembunuh. Seakan-akan dia pembunuh karena telah membuang celana. Padahal jaksa sampai sekarang tidak menghadirkan saksi itu. Kami sesungguhnya sangat ingin agar saksi ini dihadirkan dalam persidangan ini. Kami juga sangat prihatin dengan dalil-dalil dari jaksa penuntut umum yang menyatakan tidak benar dalam tuntutannya. Yaitu penuntut umum menyatakan dan mengutip keterangan saksi Lia Amalia. Dan menurut jaksa penuntut umum, keterangannya dibacakan dalam persidangan ini. Majelis Hakim yang mulia, jutaan orang menonton sidang ini. Kami juga tetap tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar penuntut umum ini membacakan kesaksian dari Lia Amalia ini. Tidak pernah kami lihat kesaksian Lia Amalia ini dibacakan. Tetapi oleh jaksa penuntut umum dikatakan telah dibacakan. Jadi mengapa jaksa penuntut umum begitu tega dan berani untuk mengatakan demikian? Demikian juga saksi polisi, yaitu Bapak Faujan dan Bapak Nugroho. Penyidik sudah menjanjikan akan menghadirkan saksi polisi tersebut. Tetapi kenyataannya tidak diajukan. Kalau saksi Nugroho dan Faujan diajukan, maka akan terbukti bahwa Devi Krisnawati sudah mengatakan yang tidak benar di sidang pengadilan ini. Karena Devi menyatakan di dalam persidangan ini bahwa 2 atau 3 hari sejak tanggal 6 bulan Januari, Devi diminta oleh penyidik dari Polsek untuk membawa botol dari Oliver. Dan selanjutnya katanya melihat penyidik menuangkan sendiri kopi dari gelas barang bukti pembanding ke dalam botol agar mudah dibawa ke laprim. Dan dari berita acara pemindahan barang bukti pembanding dari gelas ke botol tersebut diketahui
bahwa pemindahan barang bukti dilakukan pada tanggal 8 Januari 2016. Padahal, sekali lagi, padahal, menurut Bapak Sepaujang yang menyatakan di dalam berita acaranya, memang ini tidak dibacakan. Saya jujur mengatakan dibacakan. Tapi ada dalam berita acara, menyatakan bahwa pada tanggal 7 Januari, barang bukti sudah dikirim ke Laprim. Jadi kalau demikian halnya, barang bukti mana yang dituang oleh penyidik tanggal 8? Bukankah barang bukti tersebut sudah dikirim tanggal 7 ke Laprim? Barang bukti sudah dikirim tanggal 7 ke Laprim Polri. Bagaimana bisa dilakukan pemindahan barang bukti tanggal 8 di Polsek? Aneh bin ajaib.